Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Utari dengan NIM 201190436 dari kelas PAIM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 1 bab 2, yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri, yang meliputi berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahukan sekilas mengenai RPP, yaitu Akidah Akhlak, materi pokok akhlak terpuji diri sendiri. Yang pertama, KD-nya yaitu 1.3, menghayati kebenaran perintah agama untuk menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. 2.3-nya, mengamalkan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif dalam kehidupan sehari-hari. 3.3-nya, menganalisis pengertian, contoh, dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. 4.3-nya, mengkomunikasikan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selebihnya bisa dilihat sendiri di yang sudah saya share di soft file. Untuk kegiatan pendahuluan di pembelajaran ini yaitu membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran. Selanjutnya memberi informasi, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Kegiatan intinya yaitu ada mengamati, menanya, eksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kegiatan penutupnya yaitu guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya melakukan penguatan materi pelajaran hari ini atau pelajaran yang sudah berlangsung, merencanakan kegiatan tindak lanjut, menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya mengenai pengertian, contoh, dan dampak berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, guru bersama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai berilmu. Apa sih artinya ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Dan lawan kata ilmu itu ialah jahal, yang berarti kebodohan, ketidaktahuan. Seseorang itu bisa dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Selanjutnya, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu itu sudah tertuliskan di surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan arti sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, dalam hal ilmu itu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan ya. Yang pertama yaitu mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Maksudnya gimana? Manusia kelompok ini itu manusia yang dapat bermanfaat untuk sesama. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka akan membawa keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, yang kedua yaitu mereka pandai namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Maksudnya gimana? Yaitu golongan ini membahayakan orang lain karena mungkin ilmu yang dimiliki itu digunakan untuk mencari keuntungan sendiri jika tidak diiringi kemampuan yang baik. Nah, yang ketiga, mereka yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangan dirinya. Maksudnya gimana? Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengaku kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, mereka yang tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Bagaimana maksudnya ini? Yaitu orang yang demikian ini sulit diarahkan karena merasa mampu dan benar.
Golongan ini sering mengikuti hawa nafsunya dan tidak memperhatikan orang lain, sehingga berakibat tidak disuka dalam pergaulannya. Selanjutnya mengenai perintah mencari ilmu. Islam itu telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimat itu wajib menuntut ilmu. Perintah tersebut ditegaskan oleh Allah dalam wahyunya yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata Iqra atau bacalah memiliki makna bahwa ada dua cara membaca, yakni membaca ayat-ayat kauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah yang berarti perkataan, sabda, firman. Ayat kauliyah itu berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Mempelajari ayat kauliyah ini dapat berupa belajar membaca, menulis, dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Proses belajar seperti ini haruslah dilaksanakan di depan ahlinya. Tidak diperkenaan seorang muslim belajar Al-Quran dengan cara otodidak atau belajar sendiri tanpa guru yang mendampinginya. Sebab dengan kita belajar di depan ahlinya, maka kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan segera diadakan perbaikan secepatnya. Selanjutnya ayat kauniyah berarti sebangsa keadaan sesuatu atau keadaan alam. Ayat ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa keadaan alam. Dengan demikian, muslim wajib mempelajari keadaan alam. Ilmu tentang keadaan alam seperti geografi, fisika, biologi, dan ilmu matematika. Memiliki ilmu agama tanpa diimbangi ilmu pengetahuan yang lain digambarkan seperti orang yang pincang jalannya dan memiliki ilmu pengetahuan namun tidak diimbangi dengan ilmu yang baik, agama yang baik, digambarkan sebagai orang buta yang tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dua keilmuan tersebut mutlak dimiliki oleh setiap manusia ketika hidup di dunia, sebab kehidupan di dunia itu merupakan kehidupan yang nyata yang tidak hanya membutuhkan ilmu keagamaan namun juga untuk hidup haruslah memiliki ilmu keduniaan. Lebih dari itu, tentunya sebagai penunjuk arah atau pedoman hidup, tetaplah kita mengedepankan akhlak dan ilmu agama. Selanjutnya, perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Ayo, bagaimana sih perilaku atau sikap orang berilmu dan mencintai ilmu itu? Nah, yang pertama yaitu memiliki semangat untuk terus menggali ilmu, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu, ringan dalam mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu, memiliki banyak teman orang-orang yang berilmu, berakhlak mulia dalam kesehariannya. Nah, ada pula akhlak yang harus dimiliki orang berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih? Yang pertama yaitu kita harus bersabar, tenang, dan tetap berwibawa. Mengutamakan sikap rendah hati, menerima dalil yang benar walaupun dari lawan, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu bahasan yang kedua yaitu kerja keras. Apa sih kerja keras itu? Nah, sikap kerja keras itu berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Setiap usaha memerlukan kesungguhan walaupun kadarnya berbeda. Sikap seperti ini akan menuntun pada sebuah keberhasilan dan kesuksesan serta mencapai apa yang telah diinginkan. Dan perintah untuk kerja keras itu tertuang dalam dalil surat Az-Zumar ayat 9 dengan arti, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja, maka kelak kamu akan mengetahuinya.
Islam itu mendidik umatnya untuk memiliki sikap kerja keras, pandai-pandai memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan. Selanjutnya yaitu membiasakan diri berperilaku kerja keras. Maka untuk menjadi orang yang mampu bekerja keras, kita itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kuatkan niat bahwa kerja keras itu adalah ibadah. Kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menyerah jika menemui kesulitan, hindari sesuatu yang melanggar agama, bertawakal kepada Allah setelah bekerja keras. Namun ada juga ujian bagi seorang yang telah berhasil mencapai apa yang ia inginkan melalui hasil kerja keras dan jerih payahnya. Ujian apa sih itu? Yaitu sifat sombong. Nah, sifat sombong hal ini harus diwaspadai, jangan sampai setelah memperoleh apa yang telah diinginkan, kemudian kita itu sombong dan lupa akan bersyukur kepada Allah. Nah, karena pada dasarnya apa yang telah kita peroleh itu merupakan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita setelah kita bekerja keras dan sungguh-sungguh serta niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hikmah apa sih bagi orang yang suka bekerja keras? Yang pertama yaitu disukai Allah. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 95 yaitu dengan potongan ayat wafaddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Nah, yang kedua, tidak mudah putus asa. 3. Selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang kelima, berpeluang besar dalam meraih kesuksesan. Yang keenam, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kreatif dan produktif. Nah, di sini saya menggabungkannya. Pengertian kreatif. Kata kreatif itu berasal dari bahasa Inggris create yang berarti menciptakan. Creation berarti ciptaan, sedangkan kreatif berarti memiliki daya cipta. Sedangkan produktif itu berarti banyak mendatangkan hasil dan banyak menghasilkan sesuatu. Kedua sifat tersebut termasuk akhlak karimah yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin maju. Nah, jadi kreatif itu yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Orang yang kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini senantiasa tidak akan sia-sia dan untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan hidup manusia. Dengan konsep kreatif seperti ini, maka akan memicu orang tersebut untuk terus produktif atau selalu berpikir untuk berusaha mendatangkan banyak hasil dari apa yang telah ia lakukan. Namun, perlu dijadikan pegangan kuat bahwa modal yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk akal, sehingga muncul kreativitas dan menjadikan hidup lebih produktif itu harus kita barengi dengan pengetahuan keimanan dan ketakwaan yang baik, sehingga dapat menggunakan akal untuk berpikir kreatif, selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam dan berakhlak yang luhur, sehingga dapat menjadikan hidup itu lebih berkah dan manfaat bagi kita semua. Jika tidak demikian, maka banyak contoh yang telah terjadi bagaimana seorang pejabat itu justru menggunakan kreativitas dan produktivitasnya pada jalan yang salah seperti korupsi, penipuan, dan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian, bagaimana sih cara kita itu bisa menjadi orang yang kreatif dan produktif? Nah, yang pertama yaitu kita itu harus memiliki disiplin yang tinggi. Jangan menunda-nunda ya apa-apa kegiatan. Yang kedua, berkarya dalam bidangnya. Selalu memiliki rasa ingin tahu, terbuka pada hal-hal yang baru, berani memikul resiko, memiliki semangat yang tinggi untuk sukses. Kreativitas didasari dengan niat yang tulus karena Allah semata. Kemudian, ciri orang yang berperilaku kreatif dan produktif itu yang pertama, memiliki jiwa yang dinamis dan profesional, ingin segalanya paling lengkap dan sempurna, memiliki banyak ide dan kemauan, suka memilih hal-hal yang bersifat menantang, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Nah, dalam hal ini itu maksudnya hal-hal yang positif ya, yang bukan negatif-negatif.
Nah, yang terakhir yaitu nilai-nilai positif, sikap kreatif, dan produktif. Seseorang mampu untuk berkreatif dan produktif itu maka akan banyak muncul dalam dirinya nilai-nilai positif bagi kehidupan sehari-harinya. Di antaranya yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati banyak orang, memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup layak, kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diminati, bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup itu terasa lebih nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.